warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Rizka dengan NIM B1B122055, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penentuan harga barang oleh pemerintah. Latar belakang. Secara umum, peranan pemerintah dalam menentukan harga pasar terbagi menjadi dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, pemerintah menentukan harga pasar dengan penetapan harga minimum dan harga maksimum. Penetapan harga minimum dilakukan agar tidak tengkulak atau pihak yang membeli dengan harga murah dan dijual kembali dengan harga mahal. Yang membeli produk di luar harga yang telah ditetapkan pemerintah dalam bidang logistik pangan. Jika pada harga yang ditetapkan tidak ada permintaan, tidak ada yang beli, pemerintah akan membelinya melalui badan usaha logistik dan distribusikan ke pasar. Sementara penetapan harga maksimum atau harga eceran tertinggi bertujuan untuk melindungi konsumen. Kebijakan ini dilakukan pemerintah jika harga pasar dianggap terlalu tinggi di luar batas daya beli masyarakat atau konsumen. Selanjutnya yaitu penentuan harga barang publik. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah dan yang semestinya dapat dijual di pasar dapat dijual oleh pemerintah dengan harga tertentu atau dapat pula dijual dengan harga sama sekali. Jadi pemerintah dapat menghasilkan barang dan jasa serta menyediakannya bagi masyarakat tanpa memungut pembiayaan. Tidak adanya pembiayaan terhadap barang-barang yang dihasilkan oleh pemerintah dapat menjamin penggunaan yang maksimum oleh masyarakat, tetapi akan menimbulkan banyak sekali pemborosan. Tingkat harga dapat digunakan untuk memperbaiki alokasi sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi. Pada sektor pemerintah, dari teori ekonomi telah diketahui bahwa tingkat harga dapat merupakan suatu tanda atau tingkat tingginya nilai yang diberikan konsumen terhadap barang-barang yang dihasilkan oleh produsen, dan sebaliknya juga merupakan tanda dari beberapa tingginya biaya untuk menghasilkan barang dan jasa oleh produsen bagi perekonomian. Kebijakan harga hasil pertanian. Kebijakan ini juga dapat ditetapkan dalam hal produksi pertanian. Barang-barang hasil produksi pertanian pada umumnya merupakan barang primer yang akan berupa bahan makan atau bahan mentah yang kemudian diolah untuk menjadi bahan jadi ataupun setengah jadi. Dengan demikian, jelas hasil produksi pertanian itu merupakan faktor yang sangat penting bagi penghasilan pembangunan sektor non-pertanian. Kaitan antara sektoral pertanian dan non-pertanian memang sangat erat dan mereka saling membutuhkan satu sama lain. Pada umumnya, sektor pertanian akan menjadi penyedia atau supplier bahan makanan, bahan mentah, komoditas, dan bahan tenaga kerja untuk sektor non-pertanian, industri, dan jasa. Dan juga sektor pertanian akan menjadi pasar dari barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor non-pertanian. Pertanian akan membutuhkan jasa angkutan, pendidikan kesehatan, dan lain-lain. Dengan demikian, maka perkembangan masing-masing sektor pertanian dan non-pertanian akan saling mendukung satu sama lain. Kurs devisa. Mengenal kurs devisa ini, yang baik adalah yang stabil, tidak naik dan tidak turun. Dengan kurs devisa yang stabil, para eksportir dan para importir dapat melakukan perencanaan produksi dan perdagangan yang baik dan jelas. Tetapi jika kurs devisa berfluktuasi naik dan turun, maka ini akan membingungkan pihak eksportir maupun pihak importir untuk melakukan perencanaan.
Apabila terjadi kenaikan kurs devisa, maka akan dibutuhkan lebih banyak rupiah untuk mendapatkan 1 USS. Dengan demikian, maka pihak importir yang dirugikan, sedangkan pihak eksportir akan diuntungkan. Sebaliknya, bila kurs devisa turun, maka pihak eksportir yang dirugikan dan pihak importir akan diuntungkan, karena untuk mengekspor akan lebih sedikit dibutuhkan rupiah untuk membeli USS. Mengapa Indonesia tidak mengandung sistem devisa tetap? Tidak lain karena cadangan devisa yang dimiliki oleh Indonesia sangat tipis, sehingga bila terjadi gejolak kenaikan USS terhadap rupiah, maka upaya harga USS tidak naik, pemerintah harus menjual cadangan USS yang disimpan di Bank Indonesia. Tetapi kalau kecenderungan peningkatan kurs devisa terus terjadi, operasi pasar valuta asing dengan cara menjual cadangan USS akan tidak berdaya lagi. Semasa cadangan USS di Bank Indonesia habis terkuras, karena itu Indonesia memutuskan untuk mengandung sistem devisa yang mengambang sesuai dengan kekuatan pemerintahan dan penawaran valuta asing tersebut. Selanjutnya yaitu penetapan harga angkutan umum. Untuk angkutan umum, kereta api, bis, kapal, laut, maupun pesawat udara, pada awalnya pemerintah mengandung sistem fixed rate tariff system. Namun dengan perkembangan sistem pemerintahan sejak Orde Baru sampai saat pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maka yang terakhir ini telah mengandung sistem pentarifan yang cenderung menyerupai sistem kapitalis. Sistem tarif yang dianut adalah peak load pricing system, yaitu mengenakan pungutan yang tinggi saat pemerintah akan jasa angkutan itu meningkat. Permintaan yang tinggi akan transportasi terjadi pada saat menjelang hari raya, hari libur anak sekolah, dan hari libur umum, bahkan pada selap akhir pekan, mulai hari Jumat sampai dengan hari Senin. Tarif angkutan kereta api dan angkutan udara biasanya lebih mahal daripada hari-hari biasa, karena pada hari-hari tersebut permintaan akan jasa angkutan meningkat, jadi baik kelompok miskin ataupun kelompok berpenghasilan rendah tidak mungkin untuk bepergian pada akhir pekan atau pada saat-saat liburan karena harga tiket angkutan berjalan sesuai menjadi mahal. Kesimpulan, dengan demikian jelas hasil produksi pertanian itu merupakan faktor yang sangat penting bagi penghasilan pembangunan sektor non-pertanian. Kaitannya antara sektor pertanian dengan non-pertanian memang sangat erat dan mereka saling membutuhkan satu sama lain. Pada umumnya, sektor pertanian akan menjadi penyedia bahan makan, bahan mentah, kapital, dan bahkan tenaga kerja untuk sektor non-pertanian, dan juga sektor pertanian akan menjadi pasar dari barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor non-pertanian. Sistem devisa Indonesia sejak tahun 1998 mengandung sistem devisa mengambang. Artinya, kurs devisa dapat berubah-ubah sesuai dengan permintaan dan penawaran pasar akan valuta asing. Dalam sistem devisa mengambang ini, pemerintah tidak perlu campur tangan dalam penetapan tinggi rendahnya kurs valuta asing. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian umumnya berupa pengenaan pajak dan pemberian subsidi, serta menentukan harga maksimum atau barang dan jasa demi menjamin kesejahteraan warga. Bahkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah dan yang semestinya dapat dijual di pasar dapat dijual oleh pemerintah dengan harga tertentu atau dapat pula dijual dengan harga tanpa sama sekali. Itulah yang dapat saya jelaskan tentang materi penentuan harga barang oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.